Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mutiara Kode. Kode sahamnya SILO, nama perusahaannya yaitu PT Siloam International Hospital Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini pertama kita ganti dulu kode sahamnya SILO. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Siloam International Hospital Tbk ini, kalau kita lihat dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, setelah itu turun sedikit, kemudian naik mencapai puncak tertinggi itu di harga 11 ribuan, setelah itu kemudian turun lagi, kemudian sideways lagi, kemudian naik lagi, kemudian selanjutnya turun lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini, dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 11 Februari, 10 ya, perdagangan kemarin, 10 Februari 2022 seperti itu. Apakah di sini investor besarnya akumulasi atau distribusi yang besar seperti itu? Karena aksi investor besar itu ada 5 jenis. Yang pertama itu akumulasi, kemudian yang kedua distribusi, kemudian yang ketiga markup, yang keempat markdown, dan yang terakhir itu donating atau mereka tidak ngapa-ngapain. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Oke, kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kodenya SILO. Kemudian kita mulai dari tanggal 03/01/2022 sampai tanggal 10 ya. Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Siloam International Hospital Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya di periode selama sebulan terakhir ini investor besarnya melakukan normal distribusi. Jadi mereka melakukan distribusi dalam jumlah yang wajar ya. Seperti itu. Artinya masih ada kemungkinan harga sahamnya bisa naik ketika mereka merubah aksi mereka menjadi akumulasi. Tetapi ketika distribusinya berlanjut dan menjadi big distribusi atau bahkan masif distribusi, maka itu menjadi pertanda bahwa akan terjadi perubahan tren yang sangat dalam ya, terjadi penurunan yang sangat dalam nantinya seperti itu. Dan itu hal yang perlu diwaspadai. Oke, kita tutup dulu ini ya broker summary-nya. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Siloam International Hospital Tbk ini 91,51% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 91,51% saham yang beredar, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan sebesar 79,8%. Jadi kepemilikan investor besarnya sangat besar di perusahaan ini.
Seperti itu. Dan kepemilikan investor besar itu ada lokal dan ada asing. Jadi ini pertanda bahwa kepentingan mereka di perusahaan ini masih sangat besar sekali, seperti itu. Ya, walaupun kepemilikan ini tidak mencapai 90% seperti itu ya. Di sini kategorinya sudah di atas 75%, artinya itu berada di ambang aman, batas aman seperti itu. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini yaitu 1,3%. Jadi kecil kepemilikan retail lokalnya. Kalau kepemilikan retail investor retail asingnya ya itu cukup besar di perusahaan ini seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang kedua yang di-request oleh Mutiara Kode. Kode saham perusahaan yang kedua itu BMHS. BMHS atau nama perusahaannya yaitu PT Bunda Medik Tbk. Jadi ini yang di-request dua-duanya adalah perusahaan rumah sakit ya yang bergerak di sektor RS atau rumah sakit seperti itu. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Bunda Medik ini, kalau kita lihat dari bulan Juli itu harga sahamnya naik ya. Kemudian mencapai puncak tertinggi di harga 1.200, itu tepatnya di tanggal 29 Juli. Setelah itu harga sahamnya sideways dan pelan-pelan harga sahamnya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan investor besarnya selama sebulan terakhir ini ya, mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 10 Februari 2022 seperti itu. Kita lihat apakah investor besarnya distribusi atau justru di sini mereka akumulasi atau do nothing ya seperti itu. Oke, kita lihat aktivitas mereka. Kita buka dulu data broker summary-nya. Oke, kita klik kolom Broksum. Kemudian kita ganti kodenya di sini BMHS. Kemudian kita mulai dari tanggal 03/01/2022 sampai tanggal 10 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bunda Medik Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Bunda Medik ini selama sebulan terakhir itu investor besarnya melakukan big akumulasi. Jadi di periode ini ya, apalagi penurunan ini, investor besarnya melakukan akumulasi dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Nah, sekarang kita tutup dulu ini kode broker summary-nya ya. Oke, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Bunda Medik ini. Seberapa besar kepentingan investor besarnya di perusahaan ini? Itu akan tercermin dari kepemilikan yang mereka miliki, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Bunda Medik Tbk ini 98,37% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Artinya, kalau jumlah saham scriptless yang dicetak dalam porsi besar seperti ini, kepentingan mereka sudah mulai berkurang seperti itu. Nah, dari 98,37% saham yang beredar, investor besarnya memiliki porsi kepemilikan sebesar 58,3% seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dari peta kepemilikan ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kepentingan investor besar di perusahaan ini sudah mulai dikurangi. Artinya tentu mereka memiliki informasi yang jauh lebih akurat tentang perusahaan ini. Sehingga mereka pun sendiri memilih untuk mengurangi porsi kepemilikan mereka atau mengurangi dana yang mereka miliki yang tertanam di perusahaan ini dalam bentuk saham scriptless seperti itu. Nah, kemudian investor retail itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 18,5% dari total saham yang beredar. Ini juga kategori kepemilikan retail yang sudah cukup besar ya. Karena ambang batas kepemilikan retail itu cuma 25%. Kapan lebih besar daripada itu? Itu tandanya perusahaan itu sangat sulit naik nantinya harga sahamnya. Seperti itu. Itu tanda yang perusahaan-perusahaan yang kurang bagus kalau kepemilikan retail di atas 25%. Nah, sedangkan di sini kepemilikannya 18%. Itu pun sudah termasuk kategori yang cukup besar sekali. Hati-hatilah ketika kepemilikan retail tiba-tiba bertambah sangat signifikan. Nah, itu pertanda yang tidak baik seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mutiara Kode. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.